Halo sobat pajak sekalian, jumpa lagi dengan saya Danang di channel Dokter Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya bikin video ini di dalam kendaraan karena kebetulan hari ini ada jadwal meeting dengan klien sehingga saya sempatkan untuk buatkan video tentang sedikit sharing tentang bagaimana menghitung PPh badan khususnya untuk UMKM, teman-teman UMKM yang perusahaannya sudah melewati atau melampaui batas waktu yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Artinya gini, bagi teman-teman wajib pajak yang mempunyai usaha dalam bentuk PT maupun CV ataupun orang pribadi yang kemudian menggunakan tarif PPh final 4 ayat 2 sebesar 0,5% yang efektif berlaku per 2018, maka yang pertama untuk PT dan CV mayoritas kalau sudah menggunakan tarif 0,5% dari tahun 2018 maka sudah selesai atau sudah tidak berlaku lagi PP tersebut untuk menghitung PPh tahunan. Artinya begini, jadi untuk PT misalnya, ketika kita sebagai perusahaan berbadan hukum PT atau perseroan terbatas dengan kategori UMKM, yaitu omset di bawah 4,8 dalam 1 tahun, maka kita diberikan fasilitas untuk menggunakan tarif PPh final 4 ayat 2 sebesar 0,5% itu selama 3 tahun dari kapan kita mulai efektif untuk menggunakannya. Misal dari 2018, starting 2018 kan berlakunya Undang-Undang PP 23 tahun 2018 tentang tarif PPh final ini kan berlaku mulai Juni 2018 kalau nggak salah. Maka ketika kita 2018 sudah menggunakan tarif PPh final 4 ayat 2 yang sebesar 0,5% tersebut, maka selama 3 tahun 2018, 19, dan 20, maka 2021 kita sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% tersebut. Kenapa? Karena memang batasan di dalam PP 23 itu disebutkan bahwa batasan fasilitas penggunaan tarif PPh 4 ayat 2 sebesar 0,5% adalah 3 tahun untuk PT, 4 tahun untuk CV, dan 7 tahun untuk orang pribadi. Artinya kalau kita berbadan hukum PT dan menggunakan tarif 4 ayat 2 kategori UMKM menggunakan tarif 4 ayat 2 yang sebesar 0,5% dari 2018, maka 2021 kita sudah tidak bisa lagi pakai tarif PPh 4 ayat 2 yang sebesar 0,5% tersebut. Berbeda ketika kita baru mendirikan PT tahun 2020 misalnya. Kemudian kita menggunakan tarif PPh final 0,5% 4 ayat 2 tersebut. Berarti mulainya startingnya adalah tahun 2020, 3 tahun ke depan, 2020, 2021, dan 2022. Maka 2023 kita sudah tidak diperkenankan lagi untuk memakai atau menggunakan tarif PPh final 4 ayat 2 sesuai dengan ketentuan tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa ketentuan tentang aturan tentang PP 23 tahun 2018 itu sudah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga acuannya sekarang adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi bunyi dari undang-undangnya itu tetap kurang lebih sama. Jadi masa berlakunya tetap 3, 4, dan 7 tahun. Kemudian yang kedua yaitu untuk tarif PPh 4 ayat 2 0,5% UMKM tersebut untuk CV selama 4 tahun. Artinya kalau misalnya kita mempunyai badan hukum dalam bentuk CV yang masuk dalam kategori UMKM, maka PPh final yang bisa kita gunakan
0,5% itu hanya berlaku selama 4 tahun. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai menggunakan tarif PPh final 4 ayat 2 sebesar 0,5% tersebut dari 2018, maka 2018, 19, 20, 21, 2022 kita sudah tidak diperkenankan untuk menggunakan PPh tarif final tersebut. Nah, kemudian bagaimana kalau masa berlaku untuk menggunakan tarif PPh final tersebut kita sudah habis? Maka kita harus kembali, maka SPT tahunan kita pada saat menghitung SPT badan itu harus kembali kepada tarif pasal 17 atau 31E, di mana PPh dihitung berdasarkan perhitungan laba rugi perusahaan. Jadi untuk teman-teman UMKM yang sudah tidak berlaku lagi PPh final 0,5% tersebut, maka SPT tahunannya sudah tidak diperbolehkan untuk menggunakan PPh final 0,5% berdasarkan omset. Sehingga PPh tahunannya dihitung berdasarkan laba rugi. Jadi berapa pendapatan perusahaan, biaya-biayanya berapa, kemudian laba bersihnya berapa, dikalikanlah dengan tarif pasal 17 kalau omset di atas 4,8. Tapi kalau misalnya omset masih di bawah 4,8, maka bisa pakai tarif PPh tarif pasal 31E. 31E itu jadi contoh misalnya omset teman-teman sekalian, misalnya omsetnya perusahaannya dalam 1 tahun misalnya 3 miliar, berarti kan masih kategori UMKM ya. Maka ini bisa pakai full tarif pasal 31E. Bagaimana? 3M dikurangin biaya-biayanya berapa? Misalnya biaya-biaya total 2,8 misalnya gitu kan. Laba bersih berapa? 200 juta. 200 juta itu maka dikalikan dengan tarif pasal 31E. Pasal 31E itu laba bersih atau PKP dikalikan dengan 50%, baru dikalikan dengan tarif pajak. Tarif pajak PPh badan itu kan 22%. Jadi 200 juta dikali 50% baru dikali 22%. Sebenarnya lebih sederhananya, mungkin untuk lebih ininya sih sederhananya, tarifnya adalah 11% dari PKP atau dari laba bersih. PKP itu penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu adalah laba bersih dari perusahaan secara fiskal ya. Laba bersih ini adalah laba bersih fiskal ya, yang dihitung untuk menghitung tarif PPh badan perusahaan. PPh laporan keuangan fiskal itu ya setelah semua biaya-biaya dikoreksi fiskal sesuai dengan ketentuan undang-undang. Contoh misalnya kayak biaya entertain, itu harus dikoreksi fiskal, tidak boleh dibiayakan dalam laporan keuangan. Kemudian sumbangan, kemudian biaya yang tidak ada hubungannya dengan 3M, yaitu menagih, memelihara, dan mendapatkan. Selama tidak ada tidak ada hubungannya biaya tersebut dengan 3M tersebut, maka biaya tersebut idealnya harus dikoreksi fiskal. Sehingga kayak misalnya dari katakanlah omset 3M, kemudian biaya total semuanya itu misalnya 2,8M. Tapi yang 100 juta itu misalnya biaya entertain, kemudian biaya sumbangan, biaya-biaya yang untuk yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau direktur, maka itu tidak boleh dibiayakan. Totalnya misalnya 100 juta biaya-biaya untuk sumbangan, entertain, dan biaya-biaya untuk pemegang saham itu misalnya totalnya 100 juta. Itu kan dikoreksi fiskal. Maka biaya yang boleh dibebankan adalah bukan 2,8 tetapi 2,7M. Sehingga laba bersihnya bukan lagi 200 juta tetapi 300 juta, karena yang 100 juta dikeluarkan dari biaya tersebut. Sehingga tarifnya adalah 300 juta dikalikan 50% dikalikan dengan 22%. Sehingga sederhananya adalah 300 juta dikalikan dengan 11%. Lebih sederhananya. Tapi menghitung di dalam SPT e-form-nya tetap sesuai dengan aturan pasal 31E. Kalikan 50 baru kalikan tarif efektif PPh badan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua sobat pajak UMKM khususnya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman
sobat pajak UMKM dalam rangka menghitung dan melaporkan SPT tahunan sobat pajak semuanya. Bagi teman-teman yang request pembahasan tentang konten apa yang perlu dibahas, yang teman-teman kesulitan di lapangan khususnya, boleh komentar di kolom komen nanti apa yang akan ataupun perlu dibahas. Insya Allah nanti saya akan coba untuk bahas dan kita kupas sehingga bisa mengedukasi teman-teman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masing-masing. Saya rasa cukup itu untuk teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya agar setiap saya mengupload video teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya, dan jangan lupa untuk di share dan jempol ke atas. Terima kasih sobat pajak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.